Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishfi Syaukina Huda dan Kak Albert Adrian. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah tentang pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kinerja, efektivitas, atau hasil dari sesuatu kegiatan, program, proyek, atau kebijakan. Kemudian, tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tujuan utama evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Dan yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan remedial atau pengayaan. Dan yang kelima, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang keenam, mengevaluasi efektivitas kurikulum dan program pendidikan. Dan yang ketujuh, memotivasi siswa dan guru. Dan yang kedelapan, mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, memastikan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dengan tujuan-tujuan ini, evaluasi pendidikan menjadi alat penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan serta memastikan bahwa siswa dan seluruh elemen pendidikan dapat berkembang secara optimal. Dan yang selanjutnya adalah objek evaluasi pendidikan. Objek evaluasi pendidikan adalah aspek-aspek dalam sistem pendidikan yang dinilai untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran, kualitas hasil belajar, dan berbagai elemen pendukung lainnya. Berikut adalah beberapa objek evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Evaluasi ini menilai apakah tujuan pendidikan baik yang bersifat umum maupun khusus telah tercapai. Dan yang kedua, proses pembelajaran. Evaluasi ini fokus pada metode, strategi, dan teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, guru atau tenaga pendidik. Evaluasi terhadap guru mencakup kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan dalam menyampaikan materi dan memotivasi siswa-siswi. Dan yang keempat adalah siswa atau peserta didik. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap hasil belajar siswa, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dan yang kelima, kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman pembelajaran menjadi objek evaluasi untuk melihat relevansi. Dan yang keenam adalah sarana dan prasarana. Evaluasi terhadap sarana dan prasarana mencakup ketersediaan, kualitas, dan kecocokan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah manajemen pendidikan. Aspek manajerial dalam pendidikan juga menjadi objek evaluasi. Dan yang kedelapan adalah lingkungan belajar. Lingkungan fisik dan psikologis tempat belajar juga dievaluasi. Dengan mengevaluasi berbagai objek ini, pihak sekolah atau lembaga pendidikan dapat mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pendidikan yang diselenggarakan serta menemukan aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan adalah peran yang dimainkan evaluasi dalam mendukung proses pendidikan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa fungsi utama evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah fungsi diagnostik. Evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dalam proses belajar. Dan yang kedua, fungsi seleksi. Evaluasi membantu dalam memilih atau menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka. Dan yang ketiga, fungsi penempatan. Evaluasi berfungsi untuk menempatkan siswa pada kelompok atau program yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang keempat adalah fungsi pengukuran pencapaian. Fungsi ini berfokus pada
mengukur sejauh mana tujuan pendidikan atau pembelajaran telah tercapai. Dan yang kelima, fungsi umpan balik atau feedback. Evaluasi memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai kemajuan dan hasil pembelajaran. Dan yang keenam, fungsi motivasi. Evaluasi juga memiliki fungsi untuk memotivasi siswa agar belajar lebih giat dan mencapai prestasi yang lebih baik. Yang ketujuh adalah fungsi administratif. Evaluasi berperan dalam aspek administratif pendidikan seperti pencatatan prestasi siswa dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan adalah fungsi pengembangan kurikulum. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang ada dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah fungsi perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Dengan fungsi-fungsi ini, evaluasi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan pencapaian tujuan pendidikan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis dalam data dalam pendidikan. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi pendidikan memberikan berbagai manfaat yang penting untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa. Maksud di sini apa? Evaluasi menyediakan umpan balik langsung kepada siswa tentang prestasi dan pemahaman mereka terhadap materi. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan nomor 5, identifikasi kebutuhan individu siswa. Dan yang keenam adalah membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, mengevaluasi efektivitas kurikulum. Manfaat lain dari evaluasi adalah membantu dalam menilai efektivitas kurikulum yang diterapkan. Dan yang ke-8 adalah meningkatkan akuntabilitas. Dan yang ke-9 adalah pengembangan profesional guru. Dan yang ke-10 menyediakan informasi untuk perbaikan sarana dan prasarana. Yang ke-11 mengembangkan keterampilan evaluasi siswa. Dan yang terakhir adalah mendukung perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dengan berbagai manfaat ini, evaluasi pendidikan berperan sebagai alat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, mendukung perkembangan siswa, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.